Indonesia dikenal sebagai negara agraris, dengan potensi sumber daya alam yang besar, salah satunya di sektor pertanian. Maju, ayo Indonesia maju, ayo Indonesia jaya. Tebu adalah salah satu komoditi perkebunan tanaman semusim, penghasil gula, yang memiliki arti penting bagi perekonomian Indonesia. Namun, ketidakseimbangan antara produksi dan kebutuhan gula dalam negeri menjadi masalah tersendiri bagi perekonomian Indonesia. Kita song-song bersama, petani tebu, kita song-song bersama. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada tahun 2021, produksi gula nasional mencapai sebesar 2,35 juta ton, terdiri dari produksi pabrik gula badan usaha milik negara sebesar 1,06 juta ton, dan pabrik gula swasta sebesar 1,29 juta ton. Maju Indonesia kita maju, Indonesia kita jaya. Sementara, pada tahun yang sama, kebutuhan gula nasional sekitar 6,48 juta ton, terdiri dari 3,21 juta ton gula kristal putih, dan 3,27 juta ton gula kristal rafinasi. Artinya, ada defisit kebutuhan gula nasional sebesar 850.000 ton. Pastilah sejahtera. Defisit gula nasional, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, sebetulnya sudah sejak tahun 1967, defisit terus meningkat dari tahun ke tahun. Seiring meningkatnya kebutuhan gula nasional setiap tahunnya, karena dengan asumsi pertumbuhan industri makanan dan minuman, yang diproyeksi meningkat sekitar 5-7% per tahun, dan kenaikan pertambahan penduduk Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik, yang juga meningkat sekitar 1,25% setiap tahun. Maju, ayo Indonesia jaya. Jayalah petani tebu, petani tebu. Dengan pertumbuhan kebutuhan gula nasional yang semakin meningkat, maka pada tahun 2030, diproyeksikan kebutuhan gula nasional akan mencapai 9,8 juta ton. Beberapa masalah klasik masih saja terjadi hingga kini, seperti rendahnya produktivitas tebu dan juga rendemen gula. Rata-rata produktivitas tebu yang ditanam di lahan sawah sebesar 95 ton per hektar, dan di lahan tegalan sebesar 75 ton per hektar, dan rendemen gula 7,3-7,5%. Masalah lain adalah varietas tebu yang dipakai menunjukkan komposisi kemasakan yang tidak seimbang, masak awal, masak tengah, dan masak akhir. Penerapan teknologi budidaya tebu juga kerap belum optimal, dan banyak tanaman tebu dengan ratun lebih dari 3 kali. Di sisi lain, ongkos produksi naik, dan kepemilikan lahan tebu minim serta kurangnya permodalan. Ditambah lagi, kebijakan impor gula saat musim giling, dan merembesnya gula rafinasi ke pasar, yang kerap menekan harga gula petani. Berangkat dari defisit gula ini, pemerintah mengupayakan peningkatan produksi dalam negeri melalui strategi peningkatan produktivitas dan perluasan areal tebu melalui pola korporasi ataupun pengembangan tebu rakyat. Pemerintah juga melakukan upaya dan fasilitasi pengembangan untuk pembangunan pabrik gula baru yang terintegrasi dengan perkebunan.
Pemerintah juga menelurkan program prioritas, yaitu percepatan swasembada gula konsumsi tahun anggaran 2025. Melalui program ini, areal untuk memenuhi kebutuhan 850.000 ton adalah kegiatan perluasan 75.000 ha di luar Pulau Jawa, sedangkan rawat ratun 125 hektar. Dan bongkar ratun 75.000 hektar difokuskan di Pulau Jawa. Untuk bisa menyiapkan 700.000 hektar, kita akan mandiri, kita akan swasembada gula dalam 5 tahun ke depan. Dan akan saya siapkan yang 700 itu, sekarang baru dapat 180.000 hektar. Kita butuhnya 700.000 hektar, akan saya siap. Namun, lagi-lagi, semuanya perlu kolaborasi antar stakeholder untuk mendukung program percepatan swasembada gula nasional. Perlu keseriusan kita bersama untuk menjawab defisit gula saat ini. Petani tebu juga perlu memperkuat kerjasama, bahu-membahu, mengupayakan berbagai solusi untuk meningkatkan produktivitas, agar bisa hidup sejahtera. Sebab dengan hidup sejahtera, petani tebu akan dapat mendukung swasembada gula demi kedaulatan pangan nasional. Berangkat dari semangat itulah, para petani tebu di beberapa daerah di Indonesia menggagas satu wadah organisasi petani tebu yang dapat menaungi kepentingan mereka. Petani Tebu Bersatu. Petebu. Petebu resmi berdiri pada tanggal 28 Oktober tahun 2022, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Petani Tebu Bersatu, Petebu, dengan mengucapkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ini ditetapkan di Subang pada tanggal 24 Desember tahun 2022. Selain Dewan Pimpinan Pusat, Petebu kini memiliki kepengurusan sebanyak 6 Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, dan 14 Dewan Pimpinan Daerah, DPD. Dengan keanggotaan sebanyak 30 gabungan kelompok tani, Gapoktan. Jayalah petani tebu, petani tebu, kita song-song. Dukungan masih terus mengalir dari petani tebu di seluruh tanah air. Bak kapal yang melaju, Petebu akan terus maju. Majulah Indonesia, jayalah petani tebu bersatu. Petani tebu bersatu.